Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asinta Suryaningrat, NIM 175 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepailitan dan juga PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu kepailitan. Kepailitan itu adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini yang menyatakan yaitu pengadilan niaga, karena debitur itu tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian harta debitur itu dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian ada beberapa syarat yuridis dari pengajuan pailit. Yang pertama itu adanya hutang, kedua itu ada minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang ketiga ada adanya debitur, yang keempat ada adanya kreditur atau lebih dari satu kreditur, kemudian permohonan pernyataan pailit, dan yang terakhir ada pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Kemudian ada 4 asas utama dalam kepailitan ini. Yang pertama itu ada cepat, adil, terbuka, dan efektif. Kemudian ada beberapa langkah dalam kepailitan. Untuk permohonan yang pertama itu ada permohonan pailit, yang kedua ada keputusan pailit berkekuatan tetap, kemudian ada rapat verifikasi yaitu rapat pendaftaran utang piutang, kemudian ada perdamaian. Jadi perdamaian ini jika diterima maka proses kepailitan berakhir dan tidak akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Kemudian ada homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian diterima. Kemudian ada insolvensi, yaitu di mana keadaan debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar hutangnya. Dengan kata lain, harta debitur itu lebih sedikit dari jumlah hutangnya. Kemudian ada pembesaran atau likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur yang pailit. Kemudian ada rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur dengan catatan jika proses perdamaian itu diterima. Jadi jika tidak diterima maka proses ini tidak ada. Jadi rehabilitasi itu hanya pemulihan nama baiknya itu dilakukan jika ada proses perdamaian yang diterima. Dan yang terakhir yaitu kepailitannya akan berakhir. Kemudian ada pihak yang bisa mengajukan pailit. Yang pertama itu atas permohonan debitur sendiri. Yang kedua ada atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Kemudian ada kejaksaan atas kepentingan umum. Kemudian ada Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank. Yang terakhir yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Kemudian ada PKPU. PKPU tadi yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu diatur dalam pasal 222 ayat 2 nomor 37 tahun 2004. PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor maupun oleh kreditor itu sendiri. Pihak-pihaknya sama dengan pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan kepailitan kecuali kejaksaan. Kemudian PKPU ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada PKPU sementara, yaitu PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Kemudian yang kedua ada PKPU tetap, yaitu merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang
kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.